Acai heula ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarram guru kita, sesepuh kita Bapak Ustaz Fajaruddin, Bapak Ustaz Khairil Anwar, dan para asatid yang lainnya, yang Ustadz Kaliber, kalau kata Pak Ustadz Wawan, dan juga para sesepuh, para alim, para ulama Perumahan Karawang-Jaya yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menanggapi ya, saya udah bingung ini, udah kehabisan kata-kata. Semuanya nih al-mukarram, wah luar biasa. Nah, tadi yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Khairil tentang kematian itu bisa ditunda atau tidak lah, istilahnya dinegosiasi. Kalau itu sih, kalau saya pribadi itu perkara gaib, istilahnya yaitu wallahu alam lah, pasrahkan kepada Allah. Mau kapanpun kita meninggal, yang penting itu kemarin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah ghayatul uswah, puncak kebahagiaan hidup di dunia, Pak. Kenapa? Karena di dunia ini manusia itu semuanya dalam keadaan rugi, Pak. Semuanya. Enggak pejabatnya, enggak pengusahanya, pokoknya semuanya, Pak. Yang kaya-kaya, yang pejabat-pejabat rugi, apalagi yang miskin misalkan dia. Semuanya rugi. Kecuali siapa yang tidak rugi? Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Dua, Pak. Iman jeung amal. Nah, iman pagawean hate, amal pagawean dohir, gitu, Pak. Jadi lahir batin nih harus kena duanya, gitu. Kenapa? Karena amal belum menjadi amal ketika tidak menggunakan ahwalul qulub, Pak. Tingkah laku hati hanya akan menjadi af'al. Af'al teh pagawean dohir, jadi kudu dibarengan ku tingkah laku hati. Orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmu tasawuf namanya orang suluk, Pak. Artinya teh leumpang. Definisi suluk itu apa? Al-masyi alal maqamati bi ilmihi wa halihi la bi ilmihi faqat. Orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ilmihi, dengan ilmunya. Ilmu tak satu harus punya, wa halihi, dan tingkah laku hatinya. Ahwalul qulub, tingkah laku hatinya harus baik, Pak. Jadi harus ditata ketika kita beramal soleh. Jangan sampai amal kita rusak, Pak. Gitu. Nah, ini dua syarat kita jika tidak ingin rugi di dunia ini, harus iman dan beramal soleh. Kemudian tadi juga menanggapi dari guru kita Bapak Ustadz Filyono bahwa kita ini di dunia ini ngumbara, cek bahasa Sunda mah gitu ya, Pak. Ini sesuai, Pak, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kun fid dunya, kun kudu jadi anjeun.
jadilah fid dunya, di alam dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau ini orang yang asing, Pak. Jadi orang teh moal salilana di dieu, Pak, tamu cenah gitu, tamu gitu, orang asing. Au abirun sabili, atau orang yang sedang berada dalam perjalanan, Pak, sedang melewati satu jalan. Jadi artinya kita nggak selama-lamanya, kita cuma numpang lewat ibaratnya gitu. Tapi dari numpang lewat ini menentukan perjalanan-perjalanan kita yang selanjutnya. Kenapa demikian menentukan? Rasul menyebutkan wa'idda nafsika min ahlil kuburi. Wa'idda, persiapkan nafsika, dirimu menjadi ahli kubur. Tuh, jadi kudu dipersiapkan, Pak. Di dunia ini perjalanannya pendek tapi menentukan gitu. Kenapa? Karena memang dunia ini sifatnya fana, Pak. Tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi di alam dunia yang fana ini kita harus banyak-banyak mengingat, Pak, mengingat Allah. Nah, kematian ini merupakan satu iktibar, merupakan satu perjalanan pelajaran bagi kita untuk senantiasa memikirkan lah ya, Pak, merenungkan gitu, bahwa kita ini di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa mau kita mengorbankan yang selama-lamanya hanya untuk yang sementara ini gitu. Nah, jadi intinya kita meninggal dalam keadaan bagaimanapun. Kemarin sudah dijelaskan ya, Pak, bahwa orang meninggal itu ada 4 kelihatannya. Jamalul jamal, jamalul jalal, jalalul jamal, jalalul jalal. Jamalul jamal, luarnya kelihatan baik, dalamnya juga baik. Meninggal di masjid kan baik ya, Pak ya, gitu. Dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, dalamnya juga memang lagi zikir. Nah, ini yang diharapkan, Pak, kita gitu. Jamalul jamal. Ada lagi jamalul jalal, luarnya kelihatan baik, dalamnya jelek. Misalkan ya kayak kemarin, Pak, ada orang niat misalkan mau nyuri di masjid, pura-pura ikut sholat dulu, padahal mah lagi mantau situasi. Pas gitu ditakdirin lagi sujud, dicabut nyawanya, Pak. Jadi kan kata orang mah yang kelihatan mah, wih bagus sholatnya, lagi ninggalnya lagi sujud katanya gitu ya, cakep banget ini katanya. Padahal mah lagi mantau, dia mau maling misalkan. Allah Maha tahu, Pak, apa yang terselip di dalam hati hambanya gitu. Ini apa? Jamalul jalal, luarnya kelihatan bagus, dalamnya jelek. Terus ada lagi jalalul jamal, luarnya kelihatan jelek padahal dalamnya bagus gitu ya, Pak. Ya seperti kemarin diceritakan, misalkan ada seseorang, misalkan dia kemarin contohnya apa, supir Grab misalkan, dia tidak bisa milih penumpang, dapat penumpang misalkan perempuan malam gitu ya, Pak ya, lagi narik misalkan, padahal dia mah daya murni, Pak, lagi cari nafkah buat keluarganya gitu ya. Bahkan sambil nyetir pun misalkan lagi dalam keadaan zikir. Tiba-tiba pas nyampe parkiran karaoke misalkan, Pak, tinggal, Pak, di situ misalkan gitu. Kata orang, ini masa orang soleh kayak gini misalkan gitu, kok ninggalnya di tempat kayak gini ya gitu ya, Pak ya. Nah, kita kan nggak tahu, mungkin luarnya kelihatan bagus, luarnya kelihatan jelek tapi dalamnya bagus. Ada lagi yang terakhir jalalul jalal, luarnya kelihatan lagi maksiat, ninggalnya misalkan tadi di dalam ruangan karaoke ditemani sama nah gitulah PL aja. Pak Nata mas saya mah nggak tahu dah. Nah, ditemani kayak gitu misalkan, dia minum minuman kemudian jantungnya kebakar misalkan, nah itu dia meninggal di situ, itu berarti jalalul jalal,
luarnya kelihatan jelek, dalaman pun emang jelek gitu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya Pak ya, sudah malam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.